Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Oke, thank you Bang. Namanya siapa Bang? Bukan akun abang kan Jerry, kayaknya. Jerry. Bang Jerry. Baik. Jerry bang. Bang Jerry. Iya. Islam atau Kristen? Gue Katolik bang. Katolik. Oh, oke. Baiklah. Iya. Kita akan diskusi gitu ya. Kira-kira ada abang yang abang mau pertanyakan gitu? Enggak begini. Ini diskusi abang duluan aja bertanya. Iya. Ini diskusi lintas agama Bang. Jadi bertanya apapun boleh Iya, gitu. bang. Oh kalau gini bang, Nah. gue masih mau kan kemarin berdebat sama teman soal tentang soal apa namanya nih? Tunggu. Tentang kayak takdir bang. Takdir, Tentang iya, takdir. Takdir. Di Katolik ada takdir emang? Iya bang, ada. Di ayat berapa ada takdir Katolik? Ini kita bertanya dulu bang. Kan Iya. agamaku masih kurang abang aja yang bertanya dulu ke saya bang, bukan saya yang bertanya. Iya. Gini aja Bang, saya mau mempertanyakan tadi kata abang takdir. Di mana ada takdir di Katolik itu? Ayat berapa? Dulu bang. Noise Bang. Noise itu abang nonton apa sih? Noise-nya parah ini. Iya. Iya, di mana ada kosakata takdir di kitab Anda? Terus kapan ada takdir di Katolik itu? Kapan gitu? Ada bang Di mana? saya di Alkitab saya ada bang. Di ayat mana? Tunggu ya bang. Ya. Bang, sambil pakai baju dulu bisa nggak bang? Iya bang. Iya kak. Oh. Pakai dulu lah bajunya ya. Iya. Jangan niru Baju, Yesusnya. Iya bangnya masih nyari data nih. Hmm. Masih nyari ya. Tentang takdir ini banyak di Alkitab, ada tentang 20 kak, mengajarkan Ada tentang 20? takdir. Salah satunya di kitab Amsal 16 ayat 3, serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan maka rencanamu akan terlaksana. Itu kan termasuk takdir kak. Bang, yang saya maksud kosakata takdirnya di kitab Anda itu mana gitu loh. Istilah takdir itu muncul di mana di kitab Anda ada kosakata, kata-kata tertulis dari takdir itu di mana gitu. Takdir itu artinya apa bang? Iya, Anda mengetahui kosakata takdir ini dari mana gitu. Ya, saya tanya dulu, Anda mengetahui kosakata takdir itu dari mana? Saya bertanya dulu, saya bertanya, takdir itu apa? Lah, sebelum Anda menanyakan kepada saya takdir itu apa, Anda mendapat kosakata takdir itu dari mana? Kan abang sendiri yang bertanya tentang di agamaku tentang takdir itu apa, makanya aku jelaskan ayatnya. Saya tidak menanyakan takdir itu apa sama Anda. Saya menanyakan di mana di kitab Anda ada kosakata takdir. Ya makanya tadi saya sudah jelaskan bang. Mana, di mana? Di kitab saya bang. Amsal berapa? Satu Amsal 16 ayat 13, serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan maka rencanamu akan terlaksana. Buka dulu. Itu termasuk takdir bang. Ya. Saya buka dulu.
Amsal 16 ayat 3 Bang. 3. Ya. Bentar. Nih, kita baca ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mana Itu kosakata kosakata takdirnya, Bang? Yang saya cari kosakata takdir. Dari mana Anda mengetahui kosakata takdir itu dari mana gitu loh? itu adalah contohnya Bang. Hah? Itu contoh takdirnya Bang. Bukan Iya, kata-kata. Bang, Anda ngerti nggak pertanyaan saya? Anda mengetahui kosakata takdir itu dari mana gitu? Itu yang saya tanyakan dari tadi sama Anda. Kosakata takdir itu Anda mengetahui dari mana? Ada kata takdir. Saya Hilang. Iya, kapan ada kata takdir di kitab kalian itu? Kalian mau bahas takdir sama saya, ya? Tapi di kitab kalian nggak ada kosakata takdir. Jadi kalian ini mau bahas yang tidak ada atau kayak gimana? Kan gitu ya? Itu yang saya maksud. Di mana dulu kosakata takdir, ya? Kosakata takdir. Nah, itu yang kalian cari dulu. Open cam dulu lah kalau kita mau diskusi, silakan. Nah, gitu dong. Anda Kristen, kita mau berdiskusi, silakan Anda membuka kamera, udah juga. Dan kalau Anda mau bertanya, silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Atau saya boleh bertanya nih? Saya bertanya aja Bang Ustadz. Nanya aja. Nah, tapi nanti boleh saya nanya Anda? Boleh? Boleh ya, silakan. Saya bertanya tentang ini Bang Ustadz. Apa tuh? Bertanya, benarkah bagi kita umat Islam di surga itu jika kita meninggal menikmati 72 bidadari? Baik. Jika kita meninggal, nggak ada jika kita meninggal gitu Bang, nggak ada. Tapi kalau di surga Islam apakah ada bidadari? Jawabannya betul. Ya, tidak ada kosakata di Al-Quran 72. Nggak ada, tapi di hadis 72 itu. Oke? Gitu. Jadi itu konteksnya di surga, bukan setelah mati. Masih banyak alam-alam lain setelah mati itu. Masih banyak. Nah, terus itu yang tentang Pak Ustadz kah atau Kiai yang sering di video-video itu kan ada di situ dibuat jika kita meninggal kita Gimana? akan menikmati 72 bidadari setiap malam. Jika kita menikmati malam ini istri kita perawan, besoknya menikmati perawan lagi. Apakah itu benar? Itu dalilnya di mana? Kan saya hanya bertanya dan menonton video-video. Bang, kalaunya Anda menonton kagak ada dalilnya di Al-Quran, maka ya tertolak dalam agama Islam. Gitu. Saya kan bertanya Bang, bukan saya itu membenarkan atau menyalahkan. Kan saya bertanya. Jadi ada, memang bidadari itu ada Bang ya, tapi ya hanya ciri-cirinya saja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan jumlahnya 72 itu pun hanya ada di hadis, bukan di Al-Qur'an. Kenapa sih Bang harus ketrigger dengan bidadari gitu? Padahal kan Yesus gini Bang, padahal kan Yesus juga janjikan 100 istri di surga. Di mana itu? Oh ada, coba Anda buka Matius 19 ayat 29. Matius 19 nomor 29.
Masih kurang 72 ya di Islam itu bang. Lebih bagus penawaran Yesus. Kalau Yesus dia nawarin 100. Coba abang bacakan dulu di Matius tadi yang 100 itu bang. Baik, nih saya bacakannya. Terjemahan 2008 ya bang ya. Saya besarin dulu saya. Mbak Natalia saya kecilin dulu. Sebentar bang. Oke. Nih ya. Kita baca. Matius 19 ya bang ya. Matius 19:29 ya. Oke. Nah, baik kita baca versi terjemahannya nih. Ya yang tahun 2008 yang lebih muda ya. Dan setiap orang kata Yesus yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya atau anak atau ladang demi namaku kata Yesus ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau abang ya meninggalkan istri abang untuk mengikuti Yesus, di surga nanti Yesus janjikan istri abang ada 100. Nih dia Yesus akan membalasnya 100 kali lipat. Kalau abang ya meninggalkan istri abang untuk mengikuti Yesus, maka di surga nanti kata Yesus mewarisi hidup yang kekal dan istrinya ada 100 gitu. Itu bang tidak ada di situ dibuat menikmati bidadari kan tidak ada. Saya mau tanya bang, istri buat apa bang istri bang? Istri di surga yang dijanjikan Yesus buat apa? Di situ ada enggak tertulis di situ bang menikmati saya tanya. Saya enggak nanya menikmati atau enggak istri di surga yang dijanjikan Yesus buat apa? Dipajang kah? Atau dijadikan pembantu kah? Atau apa? Begini bang, kita kan yang sesuai dengan yang saya tanya sama abang, apakah benar di agama kita Islam itu 72 bidadari? Kan saya udah bilang betul bang. Di surga Islam ada bidadari, cuma sayangnya sedikit, cuma 72. Kagak usah dengan bidadari, kagak usah heran dengan bidadari di surga itu. Karena apa? Yesus menawarkan lebih banyak bidadarinya, ada 100 gitu loh. Di situ tertulis menikmati. Lah, saya tanya. Saya tidak memasalahkan mau menikmati atau kagak. Ya, di sini yang kita bahas Yesus akan membalasnya dengan 100 kali lipat istri gitu. Terserah abang mau dinikmati atau kagak. Udah beda versi loh bang. Udah beda bang, jauh berbeda. Kayak gimana? Kalau di tempat kami bang cuma 72 ya. Kalaunya di tempat abang itu ada 100. Di situ kan tidak ada dibuat bang menikmati 72 bidadari, malam ini kita nikmati, besok perawan lagi. Bahasanya ya, bahasa Yunaninya, Greeknya ya, feminim, perempuan, istri, mempelai. Jadi Yesus akan apa? Nggak ngerti saya bahasa Yunani itu bang. Ya iya, ini maksudnya di kitab Anda tadi, Matius 19:29 tadi ya. Nih, kosakata istri nih. Nah. Maka Yesus akan kasih Anda 100 kali lipat istrinya. Kalaunya di Islam bang 72 bidadari itu sedikit itu. Saya aja mikir-mikir ini ya lebih banyak penawaran Yesus masalahnya ya. Berarti itu bang tidak bisa menjawab kan? Seandainya bisa bang jawab dengan valid, saya siap jadi agama Islam. Tapi tidak bisa menjawab dengan valid. Apa yang tidak dijawab? Dan tidak ada
Apa yang tidak Berarti dijawab, Bang? yang Ustadz yang itu Bang, berarti mereka tidak pas, tidak sesuai dengan jawaban Abang. Gini Bang, ya kita itu mempunyai pedoman hidup namanya Al-Quran dan hadis. Anda bertanya, ya di dalam Islam di surganya apakah ada bidadari? Saya jawab iya. Kata Abang ada 72, iya. Itu di dalam hadis, oke? Kok ketawa? Bapak maunya apa? Saya bertanya, Bapak maunya perang naga. saya bertanya Pak Yusuf bukan Mbak. Itu jangan Iya. itu Mbak yang menjawab. Pak. Oh, Biar aja, biar nggak Mbak boleh Nata. jawab. Nah, Kenapa coba? kan tadi di kita ini sharing Bang ya. Oh, Ada yang nanti yang lain-lain. Saya kan bertanya. Tadi Abang bilang di Al-Quran itu menjelaskan. iya, di Al-Quran ada menyatakan bidadari di dalam surga. Contohnya Quran surah Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah. Wahurun ain. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza'am bima kanu ya'malun. Nah, itu ada. Di dalam surga ada bidadari. Dah. Gimana? Kenapa diam Bang? Lanjut. Halo? Enggak, yang Abang bilang tadi saya kurang ngerti Bang. Iya, di dalam surga ada bidadari. Oke? Oke. Terus jumlahnya itu ada di hadis 72. Oke? Udah? Yuk. Tapi Bang, kalau kita membanding, kata saya, penawaran dari Yesus lebih banyak yang ditawarkan Yesus. Karena di Islam hanya 72, sedikit. Kalau Yesus di Matius 19:29 di kitab Anda, Yesus menawarkan 100 kali lipat gitu. Lain itu lain. Iya, makanya maksud saya Abang kagak usah heran ada bidadari di surga. Karena Yesus pun menjanjikan 100 istri di surga gitu. Karena memang ada, betul. Kayak gimana? Istri itu ya bidadari. Dari mana taunya Bang? Lah, dari kitab Anda, dari perkataan Yesus. Udah saya tampilkan ayatnya tadi. Masalah 72 bidadari ini dari mana taunya? Apakah sudah pernah mengalami? Dari Al-Quran. Ya, dari pemilik surga menceritakan isi surga seperti apa. Kan kayak gitu. Di dalamnya ada bidadari. Udah. Karena pemilik surga yang menciptakan surga yang kasih tahu. Ya. Kan kayak gitu. Nah kan katanya kan Yesus juga ke surga tuh. Ya, makanya Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya. Karena dia tahu isi surga itu apa. Yesus itu tahu dia isi surga apa. Ternyata ya dia akan membalas 100 kali lipat istri gitu. Kayak gimana? Abang pilih 72 atau pilih 100 sih? Saya mikir-mikir juga Bang. Ya. Sama sekali Bang tidak ada saya pilih. Kenapa? Anda nggak mau ikut Yesus gitu? Saya pengikut Yesus. Lah, kata Yesus kalau ikut dia tinggalin istri, nanti dapat istri 100. Mau macam mana? Tidak ada itu tertulis. Lah ini kitab Anda, ini apa ini? Ini Bang. Lihat dulu lah ya. Ini apa nih? Ini kitab saya atau kitab Anda ini? Alkitab ini. Tapi tidak ada dibuat di situ Bang menikmati.
Dan Ada ya. Nah, di sini nih apa nih? Istri 100 kali lipat kata Yesus. Sekarang kalau kata Anda tidak ada di situ kata menikmati baik. Ya, saya mau tanya, buat apa 100 istri tersebut? kan itu bang tidak dibilang bang menikmati dan kembali perawan lagi. Saya tahu tidak ada tertulis kayak gitu di situ. Yang saya tanyakan, buat apa 100 istri tersebut? Adakah dibuat di situ 100 istri bang? Ah. Bolak-balik. Udah dibilang tadi ayatnya, ya. Kan tidak ada dibuat di situ 100 istri. Adakah saya tanya? Sekali lagi, ya, nih ya, makanya perhatikan ya. Kak, janji Yesus yang mengikuti dia. Ini Alkitab Anda ya. Oke? Yuk. Nah, mari kita baca. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, kata Yesus, atau ayah atau ibu atau istri, ya, nih, Ya. atau anak atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat tuh. Dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau Anda mengikuti Yesus, demi nama Yesus, Yesus bersumpah akan membalas Anda dengan 100 istri. Gimana sih sampai Yesus bersumpah demi namaku, kata Yesus? Bang, di situ tidak ada dibilang 100 istri. Coba dulu dipahami baik-baik bang. Astagfirullahaladzim. Coba Anda baca ya. Anda baca kitab Anda ya. Anda baca kitab Anda gitu. Kata Yesus, dia akan membalas dengan 100 kali lipat istri. Nah, kayak gimana? Mau bantah Anda, kata Yesus? Saya hanya kasih tahu, bacalah kitab Anda. Ngapain Anda heran di surga Islam ada 72 bidadari, sedangkan di tempat Anda dijanjikan Yesus lebih banyak 100 gitu. Ambil dulu kitab dulu. Aduh. Ya, Mbak dia suruh baca sendiri aja. Bisa sabar kan nunggu kan? Matius 19:29, silakan. Jadi maunya nanti itu 100 istri diplototin aja gitu ya. istrinya di surganya Yesus diplototin aja kali, mungkin 100 itu ya. Matius. Gampang bang, gak apa-apa juga Yesus nawarin 100 istri. Nanti kita kerjasama lah di surga Kristen, jual obat kuat kita ya. Untung kita gitu ya, nggak apa-apa juga Yesus janjiin 100. Nanti kita kerjasama gitu, jual obat kuat di sana ya, oke? Berapa tadi bang? Matius 19 nomor 29. Dua 9. Data pun mereka lawan kan gitu ya. Betul itu bang. Tuh yang nulis komentar tadi, data kitabnya pun mereka lawan gitu. Gak usah heran gitu. Kitabku bahasa Batak pula bang. Nah makanya udah saya menampilkan bang ya, itu jujur, nggak ada yang saya sembunyikan gitu.
Ini bang akunnya nih bahasa Bataknya kita akunnya. Kalau saya nggak ngerti bahasa Batak. Nanti di bahasa Indonesia nanti akan saya cari bang, saya akan naik lagi nanti suatu saat bang. Ya boleh. Tulis aja di Google bang. Apakah Nah. Yesus menjanjikan 100 istri gitu? Nanti Anda akan disodorkan artikelnya gitu. Di Google Ini ada saya rekam, ada saya rekaman ini, ada saya rekam tadi masalah Matius 19 ayat 29 tadi. 29 gitu. Nah, Heeh. Aduh bang. tidak bang Iya. yang mau saya tanya bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti bang, gini. Sebentar, bang. Bagi umat kita Muslim, pertanyaan saya jika ada itu jangan dibawa ke dalam hati. Saya hanya bertanya. Iya, tahu bang. Saya nggak ini kok, nggak ambil hati masalah itu. Itu pertanyaan Siapa umum, tahu- sering siapa tahu, ditanyakan Bang, kepada saya. Yang di bawah nanti yang jadi ndak enak kan. Soalnya Nggak sekarang apa-apa. ini bang, Gak apa-apa bang, gak usah digubris ya. Anda fokusnya ke saya aja. Nanti bang, ya gini aja. Biar kita kaya di sana, ya di surga. Nanti kita kerjasama jual obat kuat gitu. Ya. Ini mumpung saya ajak Anda udah. Iya. 100 bang kan berarti kata abang Iya. tadi jual obat kuat. Berarti 72 jangan kita bagi di surga. jangan di surganya Islam dikit, mereka itu 72 surga Islam itu. Kita jualnya di surga Kristen aja. Satu orang 100 itu aman itu. Laku keras kita ya. Itu bang. Oke, Oke. Yang- Ya. Kalau yang mau mau- kerjasama nanti hubungi saya kembali ya. Oke bang, selamat malam ya. Saya turunkan bentar dulu. dulu bang. Tadi Apa? aku bertanya. Nah tadi abang bilang habis bertanya dan ditanya. Oh, ditanya. Oke. Saya kan udah menanyakan kepada Anda. Oh oke. Iya. Salam sehat bang ya, sehat. Oke, thank you bang. Bentar, mau diturunin dia mau diturunin nih Ustadz. Kenapa emang Mbak Natalia? Enggak, mau sedikit ngerespon aja. Jadi kan kalau di Kristen ya, kalau di Islam kan cuma 72, kalau di Kristen itu kan 1 diganti 100. Nah, jadi kayak kalau Kristen punya 2 istri ya diganti 200 gitu ya berarti ya. Nggak tahu dah. Ini original teksnya juga jelas loh, ini loh, wife loh. Iya itu Gunaika itu. Nih, ini Gunaika nih Inggrisnya udah jelas nih wife. Wife. Istri. Nggak ngerti saya itu bahasa apa tuh. Yunani itu bang. Aduh. Kitab Anda kan dari Yunani, diterjemahkan ke Inggris, lalu terjemahkan lagi bahasa Indonesia. Menerjemahkan dari bahasa saya aja ke bahasa Indonesia saya nggak ngerti bang, apalagi ke bahasa yang lain. Makanya pusing lah kitab Anda itu bang. Kebanyakan versi gitu. Bukannya pusing bang, orangnya yang nggak tahu mengertikan bahasa Indonesia. Oke bang, salam sehat bang ya, sehat selalu bang. Oke bang. Thank you ya atas diskusinya ya. Sip. Selamat malam. Malam. Iya teman-teman, saya kalaunya kenal saya lebih dulu ya, saya minta temenin dengan orang yang saya kenal gitu, apologet Islam yang ya dari dulu gitu yang saya kenal. Mbak Natalia berteman dengan saya semenjak dulu. Ya. Udah bertahun-tahun ya Ustadz ya, kita berteman ya Ustadz. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan open cam-nya dulu. Halo. Ya bang, silakan open cam-nya dulu bang. Kenapa ke kameranya? Oh, bentar. Ya, open cam dulu ya. Oke. Halo. Halo, Halo, iya. Bang. Ya, Abang saya Kristen boleh atau Islam? merespon sedikit nggak? Bentar, saya tanya. Itu terkait abang yang Islam, istri abang ya, Islam yang atau istri tadi ya. Kristen? Bentar dulu, abang Islam atau Kristen? Kristen, Katolik, Baik. Katolik. Ya, Anda mau merespon Ini ayat yang 100 istri Meresponnya tadi? yang tentang istri tadi ya. Ya, silakan. Jadi begini ya. Itu kan kalau yang di Kristen itu kan
kasih 100 kali lipat ya di surga ya istri ya. Itu kalau kita lihat ya, kalau di Islam ya, di Islam kan cuma 72 ya, sedikit ya. Dikit. Kalau di surga. Ya itu, tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Tahu nggak alasan kenapa? Nggak tahu, Kok kenapa? sedikit? Iya, soalnya kan kalau di dunia ini kan yang Islam kan boleh nikah banyak. Nikahnya bisa sampai 5 mau 10. Oh. Beda dengan yang Katolik. Kalau Kristen Katolik cukup satu aja, di satu dunia. aja jadi balasannya 100 Iya, gitu ya. makanya kalau di surga digantiin banyak. Iya. Mantap Bang. Oh, Benar gitu nggak? pahamnya Mbak Natalia. Kalau Itu Islam kan pahamnya. boleh sampai 4 katanya istrinya, makanya sedikit Sampai balasannya 10 di pun surga. boleh. Kata Abang Katolik ini, Katolik cuma satu saja di dunia istrinya, Cukup tapi nanti satu, nggak balasannya boleh di surga banyak. 100 gitu. Oh, itu Nikahnya asumsi. nggak boleh 2 istri. Asumsi. Di mana larangan nggak Kami boleh nggak 2 istri? Nggak boleh 2. Di mana larangan nggak boleh 2 istri? Itu larangannya ya karena ini Apa? memang nggak bisa 2. Itu memang udah di dalam agama Iya, di mana larangannya, Katolik Bang? itu. Di mana larangannya? Di Bible di mana larangannya? Nggak boleh istri 2. Di mana? Ada sih. Yang Cuman ada saya nggak malahan tahu di di Bible Bible-nya itu itu. mengatur Pokoknya kalau ada. punya istri lebih dari 1. Boleh. Coba Abang baca Keluaran 21:10. Itu nggak bisa kecuali dipisahkan sama maut. Keluaran 21:10 sama maut, misalnya. dipisahkan sama maut. Maut itu Keluaran. bisa ditambah. Itu kan perceraian kalau gitu dipisahkan. Itu Iya, aku perceraian. nggak ngomongin Tapi cerai, itu kan ngomong perceraian poligami. nggak bisa dicerai. Loh, kalau poligami itu nambah, nggak usah diceraiin yang pertama. Nambah, nggak usah diceraiin. Ayo, Keluaran, ayo buka. Bentar ya. Keluaran 21:10. Senang Keluaran. dalam hati. Au. Kalau Keluaran ayat istri 10 ya? 2 Ya. serasa dunia saya yang punya. Apa kalian ketawa? Hah? Teman-teman ini pada nggak jelas loh, makin tengah malam makin kagak jelas juga ini penontonnya. Bener-bener dah teman-teman ini. Ini kemana dia? Masuk ember dia. Keluaran 21:10 sama Ulangan 21:15. Hingga maut memisahkan. Awas piring terbang Ustadz. Aman, udah piring saya ganti, udah plastik itu tadi. Udah plastik diamankan. semua ya. Aman. Aman kalau saya udah. Jadi ini tadi nih netizennya Ustadz Yusuf nih kayaknya banyak yang belum kenal aku Ustadz. Ada yang Iya, tadi di kayaknya. awal itu sebel gitu, mangkel mereka ndelok aku ndek kene iki. Turun Natalia. Memang kalian itu ya. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Gini, kalau sekali-sekali nggak apa-apa gitu ya. Saya ditemani Mbak Natalia kan sebagai bintang tamu kan gitu. Nggak saya aja. Sekali-sekali boleh lah. Nggak tiap hari juga beliau. Ya. Iya, aku keliling-keliling kok mana-mana. Ih, kayak dulu Ustadz di komalnya Bang Nandar, Mas Nandar ya. Aku awal main TikTok naik ke komalnya Bang Nandar. Turun Natali turun. Begitu aku debat, mana Natali? Mana Natali? Dicariin. Emang lah mereka tuh, kalau nggak kenal aja nyuruh aku turun. Memang lah ya. Dikira nggak sakit apa disuruh turun. Iya, Mbak Natalia ini teman saya lama. Teman-temannya bertahun-tahun udah. Suaminya pun tahu juga. Bunda Amsal katanya. Ini gimana Bang? Udah dibuka? Udah. Dah. Lama kali abangnya bolak-balik. Gak jalan-jalan kita Bang. Keluaran 21:10 Bang. Abang kalau masuk ember kita nggak denger loh Bang. Abang ngomong apa? Beneran serius? Dia punya Abang ngomong satu apa perangkat aja? aja kayaknya Mbak. Itu Iya. tampilin di layar kamu aja mungkin. Aku tampilin ya. Bang, jangan gitu Bang. Kamu kayak gitu ngoceh-ngoceh kita nggak tahu loh Bang.
Nah, Bang, gak ini usah ya, dijeda-jeda, Mbak Natalia aja yang bukain, Anda yang baca gitu. Keluaran 21 Oke. 10. Nih, Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. nah kalau ngambil perempuan lain ada aturannya ya, nggak boleh ngurangi makan, pakaian, dan persetubuhannya. Oh, persetubuhannya pun diatur ya. Oke, terus coba ini Bang, ulangan 21 Bang, ulangan 21:15 Bang. Ya, apabila seseorang punya 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Nah, apabila mempunyai 2 orang Istri. ya Bang ya. Gimana, Bang? Nggak ada larangan di Bible itu istri lebih dari satu. Nggak ada Malah batasan diatur. juga. Gitu. Tapi ini sih ya argumentasi abangnya salut saya teman-teman. Kenapa di Islam itu cuma dapat 72? Karena di dunia diperbolehkan poligami. Coba di Katolik kata abangnya. Kenapa lebih banyak dibalas di surga? Karena di Katolik cuma 1 katanya. Nanti dibalas 100 di surga. Keren Bang. Mantap Nerima argumentasinya. deh, Aduh. Nah, apa lagi Bang kira-kira yang mau Anda tanggapi? Ini ya. Kalau di Islam itu kan ini ya, ada istilahnya kayak talak gitu ya. Beda kalau di Katolik itu, kalau perceraian itu istilahnya gimana? Istilahnya kan kalau di Katolik itu yang namanya udah disatukan, kan itu kan kayak nikah itu ya, udah disatukan. Baik, Itu Bang, susah Bang. dipisahkan gitu. Susah dipisahkan, Beda tidak dengan boleh di Islam. dipisahkan kan, gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, betul? Iya. Beda kalau yang di Islam itu kalau udah ngomong talak gitu kan langsung udah itu ya. Baik, saya agak heran dengan itu ayat Bang. Boleh tanya saya ya? Oke. Gimana kalau laki-laki sama laki-laki dipersatukan Tuhan? Nggak boleh dipisahkan lagi gitu? Kalau dia laki-laki sama laki-laki disatukan Tuhan kayak gimana? Tapi kalau laki-laki itu disatukan nggak masuk logika juga sih. Lah, banyak Bang nih saya tampilkan satu video ya. Ya. Nih Bang. Biar Bang tahu nih, ya. Nah Bang. Saya besarin dulu sayanya ya. Oke. No. Ini kan mereka dipersatukan Tuhan toh, ya. Tuh. Nah, mereka yang dipersatukan Tuhan itu. Gimana Bang? Tuh. Pemberkatan di gereja mereka. Tuh. Joget mereka tuh. Aduh. Nah tuh. Saya mau tanya. Mungkin ini aja. Mungkin gini. Apa? Mungkin gini, Bang. Bentar Kok Bang. bisa kayak gitu tuh ya? Bentar, saya mau Mungkin tanya. karena Seperti mereka itu dipersatukan oleh Tuhan, itu nggak boleh dipisahkan lagi gitu? ya nggak bisa. Mungkin mereka itu saling suka gitu. Kalau Cuma salah yang satu saya Bang, heran itu kok mereka bisa ini ya
nikah gitu sesama lelaki. Mungkin karena Lah, ini itu kali. Mungkin karena Itu kan di Kristen bang, bukan agama saya itu. Iya. Abang sendiri heran, apalagi saya gitu. Macam mana? Mungkin karena mereka gitu tuh, mungkin mereka di dunia nggak dapat wanita, karena di surga itu Banyak kok udah dikasih wanita. banyak. Banyak kok wanita. Itu mereka Ya, wanita dipersatukan Tuhan. bidadari. Kalau dipersatukan Tuhan, laki-laki sama laki-laki tidak boleh diceraikan. Lalu kalau salah satunya ambeien gimana bang? Hanya ambeien yang bisa memisahkan mereka itu. Aduh. Betul nggak? Betul. Oh, masih bisa. Aduh. Trace. Ngedrop. Oh, drop udah. Mati pula. Aduh. Katanya heran Mbak Natalia. Kok bisa ya katanya? Ya itu agama Iya. kau kayak gimana? Kan nggak ada larangannya kan, memang kan Iya gitu itu kan. agama kau kan gitu ya. Kalau kita ya teman-teman di Islam itu ya rukun nikah ada 5 kan gitu ya, rukun nikah. 1 ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada walinya, ada 2 orang saksi, dan ada sigot mahar dan akad sigot itu. Maksudnya ada 5 rukunnya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi kagak sah. Ya. Bingung abangnya tadi, ya langsung hilang, ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu, kalau langsung hilang.